Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi dan kita masih belajar secara online ya. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang stratifikasi sosial dengan subtema terakhir yaitu ada tentang mobilitas sosial dan juga sistem-sistem stratifikasi yang ada di Indonesia dan juga tentang konsekuensi adanya stratifikasi sosial. Seperti biasa, sebelum mulai, Ibu minta kalian duduk yang rapi, siapkan buku catatan dan alat tulisnya, simak video ini dengan baik-baik. Tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga kalian catat poin-poin pentingnya dalam buku catatan ya, dan jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, boleh langsung ajukan pertanyaannya nanti di grup. Yuk kita simak lanjut videonya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengertian, perwujudan, ada faktor penyebab, dasar stratifikasi, dan juga sifat stratifikasi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan pergerakan atau perubahan status dan peranan individu dari satu lapisan ke lapisan yang lain dalam kehidupan masyarakat. Nah, faktor pendorong adanya mobilitas sosial yang pertama adalah keadaan ekonomi yang terpuruk. Misalnya, seorang individu sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bertekad untuk bisa menjadi seseorang yang sukses sehingga keadaan ekonominya membaik. Nah, akibatnya dia melakukan mobilitas sosial termotivasi untuk menaiki kelas yang lebih atas. Faktor pendorong yang kedua adalah pertambahan penduduk. Nah, ketika penduduk di suatu wilayah atau negara semakin meningkat, otomatis persaingannya semakin kuat juga. Nah, akibatnya persaingan yang kuat dari adanya pertambahan penduduk membuat orang termotivasi untuk melakukan mobilitas sosial. Ataupun contoh lainnya misalnya pertambahan penduduk di suatu wilayah menyebabkan seseorang selain berpindah status dan peranannya tetapi juga berpindah tempat tinggalnya. Nah, itu juga merupakan mobilitas sosial. Dan faktor pendorong yang ketiga adalah situasi politik yang berubah-ubah. Situasi politik yang berubah-ubah menyebabkan suatu masyarakat menjadi tidak stabil kondisinya. Misalnya terkena PHK akibat kondisi politik yang tidak stabil itu. Nah, akibatnya bisa menyebabkan mobilitas sosial. Adapun faktor penghambatnya juga ada 3. Yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Contohnya, di suku Baduy di Banten, itu ideologinya sangat kuat, masih memegang teguh tradisi adat leluhur sehingga mobilitas sosialnya itu terhambat. Faktor penghambat mobilitas sosial yang kedua dan ketiga adalah adanya perbedaan suku dan perbedaan ras. Contohnya, pada masyarakat Afrika dahulu ada namanya politik apartheid, di mana masyarakatnya menempatkan orang berkulit hitam berada di kelas sosial bawah dan orang berkulit putih berada di kelas sosial atas. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat mobilitas sosial karena bersifat diskriminatif. Jenis-jenis mobilitas sosial. Sejatinya, mobilitas sosial merupakan pergerakan atau perubahan status dan peranan individu dari satu lapisan ke lapisan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan pergerakan naik dan turunnya individu dalam lapisan sosial. Dalam mobilitas sosial vertikal ini, ada posisi naiknya status individu, yang disebut dengan social climbing, ada juga turunnya status individu yang disebut dengan social sinking. Contohnya, Pak Dani dahulu adalah seorang pedagang, sekarang menjadi anggota DPR. Tentu saja Pak Dani ini melakukan social climbing karena statusnya naik dari pedagang menjadi seorang anggota DPR. Jenis mobilitas yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan pergerakan atau perubahan status individu, tetapi tidak mengakibatkan perpindahan lapisan sosial. Misalnya, Bu Ani awalnya pedagang pecel, menjadi pedagang rujak karena dagangannya kurang laku. Nah, pedagang pecel dan pedagang
rujak itu memiliki lapisan sosial yang sama. Jadi tidak menunjukkan naik atau turun, tetapi masih di status atau tingkatan yang selevel atau sama. Jenis mobilitas sosial yang ketiga adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi merupakan perpindahan status sosial dalam satu generasi atau lebih. Contohnya, ayah Tini adalah buruh bangunan dan Tini berhasil menjadi seorang dokter. Dalam bagan yang dilihat adalah orang tua dan anak, di mana anaknya setingkat levelnya lebih tinggi daripada ayahnya, karena anaknya seorang dokter dan ayahnya seorang bangunan. Hal ini menunjukkan mobilitas antar generasi naik. Nah, yang ini ya yang dilihat. Jenis mobilitas sosial yang selanjutnya adalah mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi merupakan pergerakan status sosial dalam satu generasi yang sama. Misalnya, bisa dilihat dalam bagan, anak pertama Pak Budi menjadi seorang sopir taksi, sedangkan anak keduanya menjadi anggota DPR. Anak pertama dan anak kedua masih dalam satu generasi yang sama. Bedanya, anak pertama hanya supir taksi dan anak yang kedua menjadi tentara. Tentu saja hal ini menunjukkan mobilitas intragenerasi yang naik karena anak keduanya berada dalam satu level yang lebih tinggi dibanding anak yang pertama. Nah, mobilitas yang terakhir adalah mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi merupakan pergerakan status sosial yang terjadi pada lebih dari 2 generasi atau banyak generasi. Contohnya, bisa dilihat di bagan, seorang kakek menjadi petani, sedangkan ayah menjadi PNS dan anaknya menjadi dokter. Nah, bisa dilihat kalau ini generasinya banyak, dilihat dari kakek, ayah sampai anak, di mana tiap generasinya menunjukkan level yang lebih tinggi. Nah, ini disebut mobilitas intergenerasi naik. Ada juga tetapi mobilitas intergenerasi turun apabila dibalik, misalnya kakeknya seorang dokter, ayahnya PNS, dan anaknya hanya seorang petani. Nah, jadi naik turunnya dilihat dari status si generasi tersebut. Selanjutnya, saluran mobilitas. Saluran mobilitas sosial merupakan tempat atau wadah yang di dalamnya seorang individu dapat mengubah status sosialnya. Saluran mobilitas sosial antara lain adalah angkatan bersenjata. Dalam angkatan bersenjata, misalnya di TNI, seseorang bisa naik atau turun status sosialnya ditentukan oleh pangkat. Nah, yang kedua adalah organisasi politik. Misalnya seorang anggota parpol dia mencalonkan diri menjadi gubernur dan akhirnya dia berhasil. Nah, itu berarti dia saluran mobilitasnya melalui organisasi politik, misalnya dari partai politik atau juga dari sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, jelas sekali ya, saluran mobilitas bisa melalui lembaga pendidikan. Misalnya seorang anak tukang beca bisa menjadi seorang dokter karena dia bersekolah S1, S2 sampai S3. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Misalnya seorang pedagang keliling karena dia memperoleh benefit yang banyak, akhirnya dia membuka ruko. Nah, ketika dia membuka ruko, benefitnya atau keuntungannya semakin banyak lagi sehingga dia bisa menjadi pengusaha yang lebih besar di mana cabang-cabang tokonya terdapat di beberapa daerah, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah organisasi profesi. Misalnya seorang dokter. Dokter itu kan ada dokter umum. Biasanya dokter umum itu ada di level yang lebih di bawah dibandingkan dengan dokter spesialis. Dan juga ada perkawinan. Perkawinan bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Misalnya seorang anak buruh tani dia menikah dengan seorang konglomerat. Otomatis dia melakukan mobilitas naik karena dia menikah dengan seorang yang berada di level lebih tinggi daripada dirinya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa stratifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama adalah stratifikasi yang berdasarkan kriteria ekonomi atau atas dasar kepemilikan harta.
Pembagian atau stratifikasi masyarakat berdasarkan ekonomi ini akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta yang dapat dibagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama adalah golongan sangat kaya, yaitu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan secara berlebihan. Contohnya seperti penguasa dan tuan tanah dan juga bangsawan. Yang kedua adalah golongan kaya, yaitu golongan yang berkecukupan yang dapat memenuhi kebutuhan primer, contohnya petani dan pedagang. Dan yang paling rendah adalah golongan miskin, yaitu yang belum dapat memenuhi kebutuhan primer. Atau yang untuk makan besok saja dia belum kepikiran mau makan apa gitu ya. Nah, selanjutnya stratifikasi berdasarkan kriteria ekonomi juga ada yang menurut Karl Marx. Kalau tadi kan menurut Aristoteles dibagi menjadi 3, nah sedangkan menurut Karl Marx dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelas atasnya yaitu kaum borjuis. Kaum borjuis adalah orang-orang yang menguasai tanah dan alat produksi. Misalnya dia seorang pengusaha yang mempunyai alat-alat produksi, misalnya mempunyai pabrik atau rumah produksi dan lain sebagainya. Dan kelas yang kedua yang di bawahnya yaitu kaum proletar, yaitu mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, yaitu kaum buruh dan juga para pekerja pabrik. Nah, ini menurut Karl Marx, stratifikasi sosial yang berdasarkan kriteria ekonomi. Selanjutnya ada stratifikasi sosial yang berdasarkan kriteria sosial atau menurut statusnya. Umumnya, nilai status seseorang dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Nah, pelapisan masyarakat secara sosial dapat kita lihat dari pembagian kasta pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali dibagi dalam 4 kasta, yakni Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Ketiga kasta pertama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisa disebut Triwangsa, sedangkan kasta keempat disebut Jaba. Sebagai tanda pengenalnya dapat kita temukan dari gelar seseorang. Gelar Ida Bagus dan Ida Ayu digunakan oleh kasta Brahmana. Gelar Cokorda, Dewa, dan Ngakan digunakan oleh kasta Satria. Gelar Bagus dan Gusti digunakan oleh kasta Waisa. Sementara gelar Pande, Kebon, dan Pasek dipakai oleh kasta Sudra. Gelar tersebut tidak memisahkan golongan secara ketat, namun pemisahan berlaku dalam hal sopan santun, pergaulan, dan jodoh. Seorang dari kasta tinggi dianggap pantang untuk bersuamikan orang dari kasta yang lebih rendah. Stratifikasi berdasarkan kriteria sosial selain bisa dilihat pada masyarakat Hindu Bali, juga bisa dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, golongan yang paling tinggi adalah pendidikan yang lebih tinggi, yaitu doktor, profesor, ilmuwan misalnya. Yang keduanya adalah pendidikan yang tinggi, misalnya seorang lulusan sarjana, lulusan magister gitu ya. Dan yang di tengah adalah pendidikan menengah yang lulusannya sampai jenjang SMA. Di bawahnya lagi ada pendidikan yang rendah yang lulusannya hanya SD dan SMP. Dan yang paling bawah adalah yang tidak berpendidikan, yaitu orang yang buta huruf atau tidak bisa membaca. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang dilihat berdasarkan kriteria politik. Secara politik, lapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Masyarakat yang memiliki wewenang atau kuasa umumnya ditempatkan pada lapisan masyarakat atas. Kelompok ini mencakup para pejabat eksekutif, baik tingkat pusat maupun daerah. Pejabat eksekutif ini maksudnya presiden, gubernur, atau wali kota gitu ya. Pejabat legislatif ini seperti para dewan, DPR, DPRD, dan juga pejabat yudikatif. Masyarakat yang tidak memiliki wewenang ditempatkan pada lapisan yang bawah. Pembagian yang paling jelas tentang lapisan berdasarkan kuasa atau wewenang ini dapat kita lihat pada hierarki militer. Nah, sekarang kita memasuki submateri terakhir dari materi stratifikasi sosial, yaitu mengenai konsekuensi adanya stratifikasi sosial. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan gaya hidup sebagai konsekuensi atau dampak dari adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah pakaian.
Nah, kelas-kelas sosial yang berbeda ini memengaruhi cara berpakaian tiap kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat dari kelas atas umumnya meniru gaya pakaian para model terkenal di dunia. Misalnya merek pakaiannya Gucci, Balenciaga, kayak gitu. Adapun kalau kelompok kelas sosial yang menengah cenderung berpakaian sesuai dengan karya-karya perancang model di dalam negeri. Nah, sedangkan kelas yang paling bawah umumnya menggunakan pakaian yang dijual di pasar tradisional dengan kualitas bahan yang rendah. Konsekuensi adanya stratifikasi sosial yang kedua bisa dilihat dari segi rumah dan perabot. Kelompok masyarakat kelas atas umumnya membangun rumah bertipe besar dan mewah. Mereka menempati sebuah kawasan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai. Sebagai contoh, kalau di Jakarta, kawasan pemukiman elit itu ada di Pondok Indah, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, gitu ya. Nah, sedangkan kelompok masyarakat kelas menengah umumnya membangun rumah bertipe sedang dan memilih kawasan pemukiman di pinggiran kota. Sementara itu, kelompok masyarakat kelas bawah umumnya membangun rumah bertipe kecil dan sederhana, dan biasanya rumahnya itu di kawasan padat penduduk. Konsekuensi adanya stratifikasi sosial yang ketiga adalah dari bahasa dan gaya bicara. Ketika berbicara, kelompok masyarakat kelas menengah ke atas umumnya menyelipkan istilah atau kata-kata asing. Biasanya mereka lebih fasih berbahasa asing. Tutur kata mereka juga cenderung sopan, tidak menyebutkan kata-kata kasar. Sebaliknya, kelompok masyarakat dari kelas bawah umumnya tidak terlalu mempertimbangkan etika ketika berbicara. Umumnya mereka juga tidak segan-segan untuk mengucapkan kata-kata kasar. Konsekuensi yang selanjutnya adalah dari makanan. Selera dan jenis makanan juga dapat menjadi tanda status sosial seseorang. Kelompok masyarakat kelas atas umumnya makan di restoran terkenal dengan menu-menu yang berasal dari luar negeri, seperti masakan Eropa dan Jepang. Kelompok kelas menengah umumnya makan di restoran-restoran dalam negeri yang cukup terkenal, misalnya ayam goreng Kalasan atau Wong Solo, dan juga beberapa jenis makanan cepat saji seperti KFC dan sebagainya. Sedangkan kelompok kelas sosial bawah umumnya mengkonsumsi makanan dalam negeri hasil olahan sendiri. Konsekuensi stratifikasi sosial yang selanjutnya adalah gelar, pangkat, atau jabatan. Gelar, pangkat, atau jabatan juga sering menjadi tanda kelas sosial seseorang. Kelompok masyarakat kelas menengah ke atas umumnya memiliki sejumlah gelar atau pangkat yang mengikuti penulisan namanya. Sementara itu, masyarakat kelas bawah tidak mengenal penggunaan gelar seperti itu, hanya nama biasa. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita sudah membahas seluruh materi mengenai stratifikasi sosial ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di bab 3. Hanya saja submateri yang akan dibahas yaitu mengenai kesetaraan dan juga harmoni sosial. Insya Allah materi tersebut merupakan materi terakhir di bab 3. Siapkan untuk minggu selanjutnya ya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.